Thalia terlihat memancarkan aura yang sangat lembut, tenang, dan protektif. Energinya cenderung halus, responsif, dan juga menunjukkan sensitivitas emosional yang sangat tinggi. Dalam istilah energetic reading, Thalia terlihat memiliki vibrasi yang sangat stabil, natural, dan juga mudah menangkap suasana yang ada di sekelilingnya. Sedangkan Tania singkatnya adalah cuma sebagai angka ikut untuk apapun yang dilakukan oleh kakaknya. Kalau mesinya kata Ani, Messi polemik perseteruan keluarga antara Ruben Onsu dan Sarwenda yang kini diduga keduanya tengah gencar dalam hak asuh anak. Seraya makin tajam nih Besti ketika Sarwenda yang baru-baru ini mengunggah momen kebersamaan yang ia masukkan soal perjuangannya mendampingi anak dalam tiap tumbuh kembangnya. Ternyata diduga malah disindir pedas oleh Betran atau yang akrab disapa Onyo, di mana Onyo membongkar terkait nafkah yang diberikan sang ayah sempat tidak diketahui lantaran diduga kerap didoktrin buruk terkait sang ayah yang disebut tak peduli dan juga jahat. Aku kenal adikku dan itu bukan mereka. Aku tahu posisi mereka. Setiap hari hanya keburukan tentang ayah. Bahkan yang ayah berikan uang jajan saja tidak pernah kami tahu kalau ternyata ayah masih menafkahi full keperluan kami. Yang sampai di telinga kami, ayah tak peduli kami, ayah jahat. Ya, baru-baru ini pasca menyambangi Komnas Perempuan dan melalui kuasa hukumnya terungkap Sarwenda telah lebih dulu melakukan pengaduan ke KPAI. Terlihat mengunggah video momen kebersamaan dengan Tania dan Thalia sambil menceritakan bagaimana perjuangannya sebagai ibu dalam mendampingi anak-anaknya. Dan gak tanggung-tanggung, pasca berangkatnya Ruben, Sarwenda yang baru aja mempertemukan anak dengan Ruben justru terlihat menyambangi KPAI Besti. Sementara Ruben yang tengah menjalani ibadah umroh terlihat fokus dalam doanya. Terlebih jelang berangkat, Ruben yang sempat memeluk kedua anaknya tersebut juga sempat menyebut terkait memasrahkan kepada Allah yang Maha mengatur untuk yang terbaik. Pindah ke sini deh. Bantu. Mana biar nggak mantul? Tempelin gini. Ini Kak, ini mantul. Gitar ada. Tunggu berapa menit? Nah, udah masuk. Ya, terus. Tadi juga dikasih oleh-oleh juga ya? Iya, dikasih ya senang, alhamdulillah aku bilang terima kasih gitu. Dan terus ya pokoknya saya cuman serahkan semuanya yang saya lewati ini ya lewat dalam doa gitu. Bagaimana kita nggak ada yang pernah tahu setelah ini kita ke depannya bagaimana gitu. Ya pokoknya kalau Allah udah atur, udah semuanya udah itu udah pasti jalan yang terbaik lah gitu. Memanjatkan doa khusus Kak nanti untuk anak-anak. Ya semua orang tua saya yakin pasti nggak hanya di sana, tapi ketika lagi ya sholat ya pasti ada nama anak dalam doa kita gitu. Ya mudah-mudahan kita juga ya khususnya saya lagi banyak belajar juga kan ya gitu. Jadi ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu semuanya hal-hal yang baik untuk anak-anak saya. Ini adalah curhatan seorang perempuan ya dari awal pernikahan sampai akhir ya. Silahkan nanti tanyakan saja ke Komnas Perempuan, yang pasti kami sangat apresiasi ke Komnas. KPAI mungkin katanya benar memang Sarwenda duluan Bang yang kedatang ke KPAI. Oke, KPAI kami sudah melakukan pengaduan juga di KPAI sebelum Bang Minola datang. Ya, surat kami di tanggal 21 sudah kami kirimkan. Lalu kami juga sudah melakukan pengaduan. Nanti kami juga akan audiensi. Masalah waktunya kami nggak bisa sampaikan. Sekali lagi kami sangat menanti
penyelesaian masalah ini dengan baik-baik ya, dengan lembaga yang tepat. KPAI menurut kami lembaga yang tepat, pengadilan lembaga yang tepat, dan juga Komnas Perempuan lembaga yang tepat. Jadi kami berharap tidak ada penghakiman secara media sosial. Kedatangan kami ke KPAI itu kan tidak, sebenarnya kan agendanya kan tidak hanya bicara tentang menuntut karena tidak bisa bertemu dengan anak, tapi karena ada hal-hal lain. Apa hal-hal lain itu? Adanya dugaan eksploitasi, adanya dugaan-dugaan hal-hal yang lain yang membuat anak-anak ini mungkin merasa tertekan. Dan itu bukan karena kami menilainya, ya, tapi karena masyarakat juga menilai, karena banyak fakta, banyak bukti. Jadi masyarakat juga mendesak, artinya itu ini ada suatu pelanggaran yang bersifat eksploitasi. Kan begitu. KPAI juga, komisionernya juga mengatakan ini ada eksploitasi. Jadi kalau misalnya kemudian kami tidak mengambil langkah, ini kan jadinya jadi suatu persoalan, katanya sayang anak, tapi ketika anaknya dieksploitasi kok nggak melakukan upaya. Jadi upaya kami kan lebih kepada itu, lebih kepada kepentingan anak yang seperti yang tadi saya sampaikan, ya, bukan karena hal-hal yang lain. Jadi sebenarnya nanti akan kami jelaskan soal itu semua di dalam KPAI ya. Kami juga mengadukan di KPAI beberapa poin hal yang nanti saya nggak bisa sampaikan di sini, tapi nanti biar KPAI yang menjelaskan. Bang, semalam Berharap juga KPAI nanti juga bisa Komnas Perlindungan Anak ya. Berarti yang dilindungi adalah anak. Ya, nanti kami juga akan sampaikan pelaporan kami seperti apa, pengaduan kami seperti apa. Ya, tapi kami berharap kami akan lakukan itu semua tertutup supaya apa, demi kepentingan anak-anak. Kemarin ada satu upaya atau satu kabar gembira sebenarnya, ya, yang artinya itu pasti akan membuat Ruben bahagia. Pertemuan yang tidak sengaja, karena saya juga baru tahu hari ini, Ruben dengan anak-anaknya sebelum Ruben melaksanakan ibadah umroh. Walaupun pertemuannya bukan pertemuan yang seperti itu yang diharapkan Ruben, tapi intinya bisa melihat anaknya secara langsung, bisa memeluk anaknya secara langsung, itu sudah buat Ruben bahagia untuk modalnya menjalankan ibadah umroh. Ya, tercapainya pertemuan Ruben dengan anak-anaknya di bandara jelang keberangkatannya jalani ibadah umroh memang disyukuri Ruben. Meskipun netizen banyak juga yang salfok melalui kolom komen terkait reaksi Thalia, putri Ruben yang melirik ke Sarwenda saat ingin memeluk Ruben. Lalu bagaimana praktisi energi Nia Garamel mengungkap momen tersebut? Benarkah Thalia memiliki keraguan saat ingin memeluk Ruben? Dan bagaimana juga energi yang bisa tertangkap dari Tania di momen pertemuannya bersama sang ayah? Thalia terlihat memancarkan aura yang sangat lembut, tenang, dan protektif. Energinya cenderung halus, responsif, dan juga menunjukkan sensitivitas emosional yang sangat tinggi. Dalam istilah energetic reading, Thalia terlihat memiliki vibrasi yang sangat stabil, natural, dan juga mudah menangkap suasana yang ada di sekelilingnya. Sedangkan Tania, singkatnya adalah cuma sebagai angka ikut untuk apapun yang dilakukan oleh kakaknya. Menariknya nih, saat hendak memeluk Ruben, Thalia sempat lebih dulu melirik Sarwenda, dan momen epik ini bisa terbaca sebagai bentuk attachment check, yaitu sinyal emosional untuk memastikan rasa aman sebelum melakukan kontak fisik. Seperti, Bunda marah nggak ya kalau aku peluk ayah? Jadi yang terlihat bukan sekedar gerakan spontan, melainkan respon yang menunjukkan bahwa Thalia cukup peka dan akan terbiasa membaca situasi terlebih dahulu. Jika dibaca dari warna auranya, Thalia ini terlihat dominan pada nuansa biru muda, putih, dan juga sedikit kuning lembut. Biru muda ini menggambarkan ketenangan dan juga kepekaan. Putih menandakan kemurnian energi, sementara kuning lembut memberikan kesan hangat dan juga ceria. Kombinasi ini memperkuat karakter Thalia sebagai anak yang observatif, lembut, dan juga dan punya kedekatan emosional yang kuat dengan lingkungannya. Ada percikan satu hal yang ingin sekali diungkapkan kepada orang tuanya. Seperti, kenapa sih kalian bercerai? Kenapa sih harus seperti ini sekarang? Seperti itu. Secara keseluruhan, aura Thalia ini terlihat lebih stabil, sensitif, dan juga protektif. Saat menatap Sarwenda sebelum memeluk Ruben, sangat terbaca ada proses validasi emosional yang sangat kuat, seolah ia memastikan terlebih dahulu
situasinya aman dan juga nyaman. Gencarnya aksi Sarwenda yang terlihat pasca keberangkatan Ruben jalani umroh, yaitu ke KPAI dan sebelumnya ke Komnas Perempuan memang cukup menjadi sorotan. Terlebih dalam kedatangannya, Sarwenda pun memilih bungkam Besti. Lalu bagaimana praktisi energi coba membaca aura Sarwenda kala mendatangi Komnas Perempuan yang terlihat memilih untuk menghindar dari bidik kamera? Benarkah ada misi besar di balik kedatangan Sarwenda tersebut? Dari pembacaan aura dan energi yang tampak pada Sarwenda nih ya, usai keluar dari Komnas Perempuan terlihat ada dominasi warna aura abu-abu yang menyelimutinya dengan lapisan biru yang sangat kuat. Aura abu-abu ini umumnya berkaitan dengan sikap protektif ya, menahan diri dan kecenderungan untuk tidak membuka apapun atau seluruh isi pikirannya tidak akan pernah dibuka dan juga perasaannya ke ranah publik. Sementara untuk warna biru ini menunjukkan upaya menjaga ketenangan atau rasionalitas dan juga kontrol emosinya di tengah tekanan dan juga situasi sekarang ini ya. Dari sisi mikroekspresi, terlihat beberapa kali senyum yang muncul namun tidak sepenuhnya melibatkan area mata. Di sini, tatapan mata cenderung bergerak cepat dan sesekali menghindari kontak pandangan terlalu lama. Ini mengindikasikan adanya proses pengendalian emosi dan juga penyaringan informasi sebelum untuk memberikan respons ya. Lalu energi yang terbaca ini bukan energi yang lepas dan juga terbuka, melainkan energi yang sangat-sangat terjaga dan ada kesan kuat bahwa Sarwenda sedang berusaha mempertahankan batas privasinya dan memilih dengan sangat hati-hati apa yang akan ia sampaikan kepada publik. Secara interpretatif, kombinasi warna aura abu-abu ini yang sangat dominan, lapisan biru, serta ekspresi yang sangat terkontrol ini memberikan penegasan dan terbaca akan adanya persoalan atau beban yang penting yang sedang ia jaga rapat-rapat, yang tidak akan pernah dia buka sampai kapanpun ke ranah publik, kecuali hal tersebut sudah diketahui oleh orang-orang terdekatnya. Ya Besti, gencar ya Besti. Maksudnya gencar bekerja, gencar cari nafkah, dan lain sebagainya. Anyway, melihat kekisruhan yang kini terjadi antara Ruben dan juga Sarwenda, kalian semenyayangkan apa nih Besti? Mengingat sebelumnya walaupun sudah pisah, tapi adem-adem aja, nggak kayak sekarang. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.